Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amin. Pemirsa, teman-teman, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan nikmat sehat iman dan Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang berkat beliau kita masih ditetapkan iman dan Islam sampai detik ini. Kemudian selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit mengenai kajian keislaman berbasiskan kitab. Dalam kesempatan ini kami akan sedikit menyampaikan mengenai zakat, ya, yang dijelaskan dalam kitab At-Tadhib. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah kepada muallif hadal kitab. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Fasal yang membahas mengenai syarat wajib zakat fitrah itu ada 3 macam, ya. Yang pertama al-Islam, Islam. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri ramadhana, ya. Syarat wajib yang kedua adalah terbenamnya matahari di akhir hari di bulan Ramadan. Wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum, ya. Adanya kelebihan dari makanan pokok, ya. Wa quti iyalihi, dan untuk makanan keluarganya fi dzalikal yaum, ya. Ai fi akhir Ramadan au min awwali Syawal, ya. Pada hari itu. Pada hari itu. Jadi syarat wajib zakat fitrah itu ada 3, hanya 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua bihuru bisyamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan, terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, ya, min syahri Ramadan. Islam, mengapa Islam? Artinya orang non-muslim tidak wajib, ya, tidak wajib atau tidak dikenakan hukum wajib zakat fitrah. Begitupun juga sebaliknya nanti, siapapun atau pada saat penyaluran zakat fitrah mereka tidak berhak mendapatkan. Selanjutnya syarat yang kedua adalah terbenamnya matahari min akhir yaum, dari akhir yaum bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Jadi orang yang wajib zakat fitrah itu adalah orang yang sempat, ya. Ini qaul ulama di kitab yang lain, itu adalah orang yang sempat hidup di akhir Ramadan dan menangi, bahasa Jawanya, atau mendapatkan di awal Syawal, ya. Artinya orang yang hidup di tanggal 1 Ramadan, hidup sampai tanggal sampai akhir bulan Ramadan, dia hidup. Tetapi 5 menit sebelum maghrib dia meninggal, 5 menit sebelum maghrib atau 1 detik sebelum maghrib dia meninggal, maka dia tidak wajib zakat fitrah, ya, itu maksudnya. Atau seorang bayi, misalkan seorang bayi lahir 1 detik setelah maghrib di akhir bulan Ramadan, artinya di 1 Syawal dia lahir,
artinya dia tidak mendapatkan hari terakhir di bulan Ramadan, maka si bayi tadi yang lahir 1 detik setelah maghrib, dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, atau orang tuanya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah atas namanya. Itu maksud dari syarat wajib yang kedua. Yang ketiga adalah wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum, ya. Adanya kelebihan. Jadi di akhir bulan Ramadan, siapapun mereka, ketika mereka mampu makan dan ada kelebihan selain makanan yang dia makan di akhir itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wa yuzakki an nafsihi. Zakat fitrah itu dibayarkan atas dirinya sendiri, ya. Jadi zakat fitrah itu pada hakikatnya adalah untuk membersihkan dirinya, ya. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Dan zakat fitrah itu dibayarkan atau ditunaikan bagi atau kepada orang-orang yang wajib dinafkahi, ya, wajib dinafkahi. Misalnya, ya, kami punya anak, ya, maka si anak itu wajib mengeluarkan zakat. Siapa yang membayarkan zakat si anak tadi? Orang tuanya, itu maksudnya, ya. Minal muslimin, dari golongan orang muslim. Jadi ketika misalnya, ya, misalnya ada seorang orang tua yang punya anak 4, 1 diantaranya itu murtad, 1 diantaranya itu murtad atau non muslim, maka dia hanya wajib mengeluarkan 3 anaknya saja. Yang 1 yang murtad tadi tidak wajib dikeluarkan, ya. Ini pressing pointnya di sini adalah minal muslimin, ya, muslim atau orang Islam. Kemudian berapa yang diwajibkan, berapa yang dikeluarkan zakat fitrah itu, berapa yang dikeluarkan? So'an, 1 so'. Min quti baladihi, dari atau menurut ukuran makanan negeri itu, atau menurut ukuran di mana tempat dia hidup, ya. Kalau hidupnya di di Jazirah Arab, tentu berbeda makanan pokoknya dengan yang kita makan di Indonesia. Di Indonesia pun juga berbeda. Ketika kita makan di Jawa dan di Bali, kita biasa beras. Mungkin di Madura lain lagi, di Papua juga lain lagi. Jadi tergantung di mana dia hidup. Nah, makanan pokok itu acuannya di mana dia hidup. Bagaimana syarahnya? Yaitu 1 sok dari atau menurut ukuran tempat dia tinggal itu, syarahnya adalah rawal Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu, ya. Mengacu pada riwayat Imam Bukhari bernomorkan 1433 dan riwayat Imam Muslim bernomorkan 984, ya. Riwayat ini didapatkan atau diambil dari sahabat An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Apa redaksi hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan, ya. Jadi redaksi hadisnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada ini adalah kata yang menunjukkan makna perintah, ya. Jadi farada ini adalah sighat amr kalau dalam kaidahnya, ya. Jadi kadang-kadang sebuah perintah itu biasanya menggunakan fiil amr, ya. Nasara yansuru unsur, ya. Nasara telah menolong, ya. Yansuru sedang atau akan menolong. Unsur, tolonglah, ya. Tolonglah itu adalah kata perintah. Tetapi tidak semua perintah itu menunjuk atau menggunakan fiil amr. Kadang-kadang dia menggunakan sighat yang dimaknai atau memiliki makna amr atau perintah. Contohnya farodo. Yang lain misalnya kutiba. Yang lain amaro. Misalnya kalau kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba, diwajibkan atau diperintahkan, wajib, diperintahkan berpuasa. Jadi faradha ini adalah sighat amr, ya. Faradha zakatal fitri min Ramadan. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan zakat fitrah di bulan Ramadan.
Poinnya adalah zakat fitrah itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lain. Nah, itu maksud dari kalimat yang pertama. Alan nas, yang disalurkan kepada manusia. Poin yang kedua, zakat fitrah nggak boleh diembat dewe, ya, nggak boleh dimakan sendiri, harus disalurkan kepada orang banyak. So'an, apa bentuk yang disalurkan itu? So'an, satu so' min tamrin au so'an min syairin, dari kurma, dan satu so' dari biji-bijian seperti gandum. Jadi bentuknya dalam konteks hadis ini bentuknya adalah kurma dan gandum, ya. Mengapa menggunakan kurma dan gandum? Mungkin pada masa Nabi Muhammad masih hidup, bahan pokok yang ada di sana atau dimakan dan dikonsumsi adalah kurma dan gandum, gitu ya. Jadi ilatnya itu adalah makanan pokok yang dipakai di daerah itu. Diwajibkan atas siapa zakat fitrah itu? Ala kulli hurrin au abdin, bagi setiap orang yang merdeka ataupun budak. Zakarin au unsa, mau laki mau perempuan. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi orang yang merdeka dan juga budak. Loh, kok budak diwajibkan? Iya, dia tetap memiliki hukum wajib mengeluarkan zakat, tetapi yang mengeluarkan itu adalah majikannya, tetapi hukumnya tetap wajib. Zakarin au unsa, mau laki-laki ataupun perempuan tetap wajib mengeluarkan zakat minal muslimin. Ini garis penghubungnya adalah minal muslimin, orang Islam, ya. Orang kaya kalau non muslim nggak wajib zakat, ya. Orang merdeka, budak, laki, perempuan kalau non muslim nggak wajib zakat. Wa fi riwayati indal Bukhari, dan di dalam redaksi hadis Imam Bukhari yang lain bernomorkan 1432, wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Kapan zakat fitrah itu dikeluarkan? Nabi memerintahkan untuk ditunaikan, dibayarkan, disalurkan zakat fitrah itu qabla khurujin nas ila shalah, sebelum masyarakat itu menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Itu wajibnya, ya, itu wajibnya. Bahkan para ulama afdolnya zakat fitrah ditunaikan itu ketika sebelum sholat Idul Fitri itu dilaksanakan. Pertanyaannya, ketika afdolnya zakat fitrah itu disampaikan atau ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri, apakah kita wajib mengeluarkan itu pas sebelum sholat Idul Fitri untuk mengejar afdol? Jawabannya adalah tentu kita mengejar maslahat maslahat yang paling utama, maslahat yang paling banyak orang mendapatkannya. Afdolnya itu kan untuk kita, maslahat untuk kita. Tetapi bayangkan saja, misalnya 1000 orang mendistribusikan zakat sebelum sholat Idul Fitri, ya, 1 jam sebelum sholat Idul Fitri itu ditunaikan kepada amil, dan amil diperintahkan untuk menyalurkan 1 jam, maka apa yang terjadi? Boleh jadi lebih banyak mafsadat di dalamnya. Namanya orang dikasih 1000 bingkisan atau 1000 pak, ya, kemudian harus disalurkan 1 jam sebelum sholat Idul Fitri, pasti pendataannya tidak akan bagus. Boleh jadi orang yang tidak berhak malah mendapatkan zakat fitrah. Karena apa? Karena tergesa-gesa. Sehingga wabikhtisar, kita harus mengejar kemaslahatan umum, kemaslahatan orang banyak daripada kemaslahatan untuk diri kita sendiri. Alangkah lebih baik kita salurkan malam harinya, ya, malam harinya. Selanjutnya, wa indal Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari lainnya bernomorkan hadis 1439, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, dari riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri so'an min to'amin, ya. Dulu zakat fitrah itu dikeluarkan ketika Nabi Muhammad masih hidup, itu pada sebelum Idul Fitri, satu so' min to'amin, dari bahan makanan pokok, ya. Dari kalimat yang pertama ini, ya, inilah hujjah, inilah dalil yang digunakan oleh salah satu dalil yang digunakan pada madhab Syafi'i, bahwa, ya, mengeluarkan zakat fitrah itu wajibnya adalah bahan makanan pokok, ya. Redaksinya apa? Min to'amin, ya, dari makanan pokok, ya.
makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Sehingga dalam mazhab Syafi'i yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu bentuknya adalah beras, gandum, pokoknya makanan pokok ya, bukan uang ya. Kalau uang itu bukan mazhab Syafi'i, tapi insya Allah kalau kami nggak keliru itu Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Kemudian jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu wajibnya adalah makanan pokok, makanan pokok. Kalau uang itu Imam Abu Hanifah. Permasalahannya, misalnya di masyarakat ada begini ya. Jadi kalau kita ngomongin zakat ya harus kita langsung relevansinya langsung kita kasih contoh. Ada masyarakat yang tidak membayar menggunakan beras, ya, tidak membayar menggunakan beras, tapi menggunakan uang. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau seperti itu, kita harus mentaukilkan niat kita merubah madhab, ya, meniatkan ikut madhab yang menggunakan uang seperti Imam Abu Hanifah. Kalau di dalam Abu Hanifah, dalam madhab Imam Hanafi, ya, satu sok itu ukurannya itu bukan 2,5 tetapi 3,8. Artinya kalau kita mau bayar pakai uang, jangan kita ambil yang enaknya saja. Ukurannya kita ikut Imam Syafi'i, alat bayarnya menggunakan Imam Hanafi. Itu namanya mencampur-campur, itu yang tidak boleh. Kalau kita mau, kalau pakai uang, ya pakai mazhab Hanafi. Berapa? 3,8 sampai 4 kilogram. Tinggal dihitung berapa itu. Tidak boleh kita pakai uang, tetapi bayarnya 2,5 kilo. Nah, itu nyampur-nyampur namanya, ya, nyampur-nyampur. Ya. Walaupun ada pendapat yang memperbolehkan, karena fikih ini sangat banyak, ijtihad sangat banyak, sangat banyak. Wa kana ta'amuna syaira waz zabiba wal aqita wat tamra, ya. Adapun makanan pokok pada saat kami hidup bersama Rasulullah itu adalah asyair, ada gandum. Wazabib, ada kismis. Kismis itu kila, itu adalah anggur kering. Cuman saya belum pernah makan ya. Seperti apa bentuknya kurang tahu. Wal akid itu keju. Wat tamr dan kurma. Jadi makanan pokok pada saat zaman Nabi Muhammad masih sugeng itu adalah gandum, kismis, keju, kurma ya. Jadi keempat bahan inilah yang dizakat masyarakat pada saat itu menzakatinya menggunakan 4 bahan pokok ini. Kemudian kita kembali ke matannya ya. Wa qadruhu khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi. Dari tadi kita ngomongin satu sok. Satu sok itu berapa sih? Wa qadruhu khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi. Kira-kira kurang lebih satu sok itu adalah 5/3 ritel bil iraqi, ukuran iraqi. Nah, ukuran iraqi. Nah, berapa ukurannya kalau kita konversikan dalam hitungan selain Irak, Indonesia atau mancanegara internasional berapa? Wa tusawi bil wazni, dan itu ketika dikonversikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk hitungan internasional adalah 2.400 ghoroman takriban. 2.400 ghoroman gram takriban, kurang lebih. Ya, jadi 5/3 ritel Irak itu sama konversinya dengan 2,4 kg atau 2.400 gram ya, kurang lebih. Nah, sehingga para ulama kita dahulu untuk menjaga kehati-hatian ya, untuk mengedepankan kehati-hatian, tidak mengambil 2,4 kilo tetapi ditambahkan 100 gram 2,5 kilo agar hati-hati. Kalau misalnya pas hitung pas 2,4 kilo ada beras yang jatuh sehingga nggak sampai 2,4 kilo. Sehingga ulama kita mengatakan bahwa bukan 2,4 kilo tetapi 2,5 kilo ya, untuk kehati-hatian. Faslun wa tudfa'u zakatu ilal asnafis tsamaniyah. Fasal, bab ya, ditunaikannya zakat itu ilal asnafis tsamaniyah, kepada golongan yang 8 ya. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz, yaitu orang-orang yang disebutkan ya, orang-orang itu disebutkan oleh Allah fi kitabihil aziz, di dalam Al-Qur'an.
Fi qoulihi ta'ala, yang dalam firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Innamas shadaqatu, hanyalah ditunaikan as-shadaqat itu, walaupun teksnya, redaksinya menggunakan kata as-shadaqat, tetapi para ulama itu sepakat as-shadaqat itu maknanya bukan sedekah tetapi zakat. Hendaklah ditunaikan zakat itu kepada siapa? Lil fuqara, kepada fakir, wal masakin, kepada orang miskin, wal amilina 'alaiha, kepada amil-amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf ya, wa fir riqabi, kemudian budak ya, wal gharimina, orang yang berhutang ya, wa fi sabilillah, dan orang yang hidup berperang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang yang melakukan perjalanan ya. Syarahnya bagaimana? Redaksi matan tadi diambilkan dari ayat atau firman Allah surat At-Taubah ayat 60 ya. Kemudian dijelaskan dalam syarah ini siapa saja mereka, al-fuqara wal masakin ilal akhir, itu siapa saja mereka dan bagaimana definisinya. Al-fuqara'u ya. Adapun fuqara itu adalah humul ladzina la yaqdiruna ala syai'in yaqa'u mauqi'an min hajatihim. Humul ladzina la yaqdiruna. Al-fuqara itu adalah orang-orang yang tidak mencukupi ala syai', atas sesuatu, yaqa'u mauqi'an min hajatihim, dari kebutuhannya ya. Jadi yang namanya fakir adalah orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya ya. Bagaimana penjelasan teknisnya atau untuk menjelaskan definisi tadi bagaimana? Dijelaskan selanjutnya, kama yahtaju ilal asyrah fayaqdiru ala itsnaini aw la yaqdiru ala syai'in. Kama yahtaju ilal asyrah ya. Apa maksud dari definisi fuqara tadi adalah seperti orang yang di dalam hidupnya atau di dalam kebutuhan per hari itu butuh 10. Fayaqdiru ala itsnaini, tetapi dia hanya sanggup memenuhi 2 ya. Butuhnya 10, dia hanya punya uang 2, atau dia kerja cuma dapat gaji 2, berarti minus 8 ya. Aula yaqdiru ala syait, atau bahkan dia nggak dapat sama sekali, nggak memiliki penghasilan sama sekali ya. Maksudnya begini, ketika kebutuhan itu per hari adalah 10, dia hanya mampu mengusahakan 2, berarti ada minus 8. Minus 8 ini adalah jumlah yang sangat besar. Jumlah yang sangat besar. Artinya, orang fakir itu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sama sekali, atau mampu memenuhi tetapi lebih banyak tidak cukupnya. Lebih banyak tidak cukupnya ya. Bahkan pada sisi nisf, setengah saja nggak nyampe, setengah saja nggak sampai. Al-masakin ya, sekarang yang miskin. Siapa mereka? Humul ladzina la yaqdiruna ala ma yakfihim ya. Adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi standar cukupnya. Kalau tadi fuqara sama sekali atau bahkan mayoritas nggak cukup. Tetapi kalau miskin adalah orang-orang yang tidak mampu mencukupi standar cukupnya ya. Standar cukup itu berarti standar minimalnya ya, standar minimalnya ya. Bagaimana penjelasan teknisnya? Kama yahtaju asyratan fayatihi samaniyatun ya. Sebagaimana orang yang butuh 10, satu hari dia kebutuhannya adalah 10. Fayatihi samaniyah, tetapi dia hanya mengusahakan atau dia hanya bisa mengusahakan 8. Butuh 10 tapi gajinya 8, artinya minus 2. Ini adalah ukuran yang sangat kecil ya. Butuh 10 tetapi usaha dia hanya bisa 8, berarti minus 2. Ukuran yang sangat kecil, jumlah yang sangat kecil. Berbeda dengan fuqara tadi, butuh 10 tetapi hanya bisa mengusahakan 2, minus 8, jumlah yang sangat besar ya. Nah, sekarang apa persamaan dan perbedaan dari fakir miskin? Kalau dalam bahasa antropologis atau bahasa masyarakat, fakir dan miskin ini adalah satu kesatuan yang sama. Namanya fakir ya miskin. Fakir atau miskin sama saja. Tetapi di dalam bahasa kitab,
di dalam bahasa ilmu, fuqara wal masakin itu memiliki kesamaan. Tetapi kesamaan itu tidak sama, ya. Sama-sama kekurangan. Fuqara dan masakin itu persamaannya adalah sama-sama kekurangan, sama-sama tidak mencukupi seluruh kebutuhannya, ya. Lantas perbedaannya apa? Perbedaannya ya tadi, ya, kami sampaikan. Kalau fuqara itu kebutuhan minusnya sangat banyak, kalau miskin kebutuhan minusnya tinggal sedikit. Sehingga kalau kita simpulkan, orang fakir itu pasti miskin. Orang fakir itu pasti miskin. Tetapi tidak semua orang miskin itu fakir. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya al-amilina 'alaiha, amil ya. Ini sering jadi kontroversi di masyarakat, amil. Siapa amil itu? Apakah semua orang yang menerima zakat kemudian menyampaikan menyalurkan zakat itu disebut amil? Nah, kita bahas di sini, ya. Hum may yasta'inu bihimul imam, ya. Orang-orang yang membantu pekerjaan imam. Pekerjaan imam itu apa? Pekerjaan pemerintah. Pekerjaan seperti apa? Li jam'iz zakati wa tauzi'iha, untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat. Titik poinnya di sini adalah man yasta'inu bihimul imam, orang yang membantu pemerintah. Apakah mungkin orang-orang biasa itu bisa membantu pemerintah? Tentu tidak mungkin. Artinya apa? Orang-orang yang membantu pemerintah ini adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Orang yang ditunjuk oleh pemerintah ini pasti memiliki legalitas, pasti memiliki bukti yang jelas. Apa buktinya? SK, ya. Jadi yang disebut amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah dan memiliki legalitas yang jelas. Apakah pemerintah itu? Siapa pemerintah itu? Bisa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, presiden, atau naib atau penggantinya, yaitu Basnas. Ya, jadi Basnas men-SK-kan orang struktur organisasi. Nah, itulah yang disebut amil. Lantas panitia-panitia zakat yang ada di RT, RW, kemudian di musola, ya. Apakah itu bisa disebut amil? Selama dia tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka dia tidak bisa disebut amil. Tetapi membantu, ya, membantu amil itu bisa, ya. Itu, ya. Jadi harus difahami bersama-sama, ya. Kemudian al-mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, ya. Siapa mereka? Manfi islami du'fun wa nahwuhu, ya. Orang yang keislamannya masih lemah. Orang yang keislamannya masih lemah itu kan bisa dalam bentuk orang yang baru masuk Islam, ya. Orang yang akses keilmuan Islamnya itu sangat kurang, itu bisa disebut mu'allaf. Seperti misalnya orang-orang Islam yang ada di pelosok-pelosok, ya, di pelosok-pelosok. Itu sangat rentan diganggu akidahnya. Kenapa? Karena kemapanan ilmu Islamnya sangat rendah, ya. Di tempat-tempat tertentu itu ada saudara-saudara kita dari agama-agama tertentu itu saling berebutan untuk membagikan beras. Gunanya apa? Agar mereka cinta kepada agamanya sehingga dia mau berubah menjadi atau murtad. Itu banyak terjadi. Nah, oleh karena itu strategi zakat fitrah salah satunya adalah menyasar orang-orang yang keislamannya masih rendah. Supaya apa? Supaya ditetapkan iman dan Islamnya. Oh, ternyata Islam itu sangat peduli pada kita. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian sebelum dilanjutkan, mungkin nanti Mas, kalau misalkan waktunya kepanjangan, ya, bisa dikat. Kalau ada pertanyaan, boleh. Nanti, nggih. Nanti kalau silakan diselesaikan, kita buka pertanyaan. Nggih. Ada. Kemudian berarti kita lanjutkan sedikit, ya. Oke. Kemudian wafir riqab, ya, riqab itu siapa? Nggih. Riqab itu siapa? Ar-riqab itu adalah al-mukatabu, ya. Riqab itu adalah budak, tapi nggak semua budak, ya. Tidak semua budak itu wajib disalurkan zakatnya, ya. Jadi nggak semua budak itu disalurkan zakatnya.
ada budak itu yang wajib dizakati. Siapa? Al-mukatab, ya. Al-mukatabun. Siapa al-mukatabun? Itu adalah budak yang melakukan akad perjanjian dengan majikannya. Akad perjanjian dengan majikannya kira-kira menjanjikan apa? Yaitu pembebasan bersyarat, ya. Jadi namanya budak di zaman dahulu itu bisa merdeka kalau dimerdekakan oleh orang lain atau dimerdekakan oleh dirinya sendiri. Tentu memerdekakan dirinya sendiri itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gratis. Ada persyaratannya seperti pembayaran uang dan sebagainya. Ketika dia sudah mencicil kemudian masih banyak kekurangan, nah ini wajib nih, ini adalah objek zakat fitrah, ya. Salah satunya adalah budak yang mau merdeka tetapi belum bisa merdeka karena ada persyaratan-persyaratan tertentu yang belum terpenuhi. Tetapi dalam konteks saat ini perbudakan sudah tidak ada, ya, sudah nggak ada. Kemudian yang ketujuh, ya, atau yang keenam, al-gharimin. Orang al-gharimin. Siapa mereka? Ya. Al-madinin, orang yang terjerat hutang, ya, orang yang terjerat hutang, ya. Walaysa ladaihim wafa'u dainihim, ya. Dan orang-orang gharim ini adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan hutangnya, ya. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang. Zaman sekarang ini siapa sih yang nggak berhutang, ya kan? Siapa sih yang nggak berhutang? Bahkan orang kaya pun juga berhutang. Bisnismen itu pasti berhutang, ya kan? Pasti berhutang untuk menambah modal mereka. Tetapi apakah mereka ini wajib dizakati? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Orang yang wajib dizakati adalah orang yang benar-benar dia berhutang dan tidak mampu untuk membayarkannya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, fisabilillah, ya, fisabilillah, ya. Di jalan Allah, ya, di jalan Allah. Ini juga termasuk dalam sering ada masalah-masalah, ya, pada konteks fisabilillah, pemaknaan fisabilillah. Siapa mereka? Humul ghuzzatu difa'an anil Islam, ya. Fisabilillah itu adalah orang-orang yang berperang, ya. Difa'an yang membela anil Islam, membela agama Islam, ya. Apakah semua orang yang membela agama Islam itu wajib zakat? Tidak. Wala ta'widha lahum min baitil mal. Orang yang ikut berperang yang tidak mendapatkan bayaran, tidak mendapatkan kompensasi dari pemerintah, itulah yang wajib dizakati, ya. Jadi dulu itu namanya perang itu ada pasukan resmi dan ada relawan perang. Kira-kira fisabilillah itu adalah relawan perang, ya, relawan perang, bukan tentara resmi, bukan TNI Polri. TNI Polri itu walaupun ikut berperang tetapi dia tidak boleh diberikan zakat. Karena kenapa? Karena dia dapat gaji dari pemerintah secara resmi. Sedangkan fisabilillah itu adalah relawan perang yang tidak digaji secara resmi. Kemudian yang terakhir dari pembahasan asnaf as-samaniyah, ya, Ibnu Sabil, ya, Ibnu Sabil, anak jalanan, kira-kira kayak gitu, ya. Siapa mereka? Al-musafirul ladzi yuridu ayyarji'a ila baladihi, ya. Ibnu Sabil itu adalah seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan. Alladzi yuridu ayyarji'a ila baladihi, yang melakukan perjalanan untuk pergi atau pulang, ya, ke tempat asalnya. Wa qad faqadan nafaqatal lati tublighuhu maqsidahu, ya, maqsidahu. Dan di tengah perjalanan dia kehabisan ongkos. Di tengah perjalanan dia kehabisan ongkos, yang mana kehabisan ongkos itu menjadikan dia tidak bisa sampai pada tujuannya, nggak bisa pulang akhirnya, ya. Oke, mungkin kira-kira itu dulu. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa kami jawab, nggih kami jawab. Kalau enggak, nggih mungkin next time kita jawab. Ya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Perkenalkan, nama saya Ibrahim, Ustadz. Ustadz Panggi, saya mohon jawabannya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Mungkin saya hanya menjadi kata pengantar aja untuk menjawab. Mempertanyakan sebagai pengantar menjawab. Ini maksudnya mana lebih afdol kita mengeluarkan zakat yang akan kita salurkan ke masjid langsung atau ke masyarakat yang tidak mampu, khususnya orang fakir miskin atau ibu sabilah seperti yang tadi dijelaskan Ustaz Panggi. Mohon mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi poinnya adalah mana lebih utama kalau kita menyalurkan sendiri atau melalui perantara. Perantara dalam hal ini bisa lazisnu atau masjid dan sebagainya dan sebagainya. Baik, jadi untuk menjawabnya kita harus menyampaikan begini. Dalam masalah zakat fitrah itu ada beberapa yang harus difikirkan matang-matang karena mungkin imbasnya akan sangat luar biasa. Di dalam zakat fitrah ini kira-kira ini ada 3 golongan yang bahaya nih ya. Yang pertama, orang kaya tapi dengan kekayaannya tidak mau mengeluarkan zakat. Itu satu, itu bahaya sekali. Bisa Allah miskinkan itu ya. Yang kedua, orang yang tidak berhak mendapatkan zakat fitrah tetapi ngaku-ngaku berhak mendapatkan zakat fitrah. Itu berbahaya sekali. Bisa Allah jadikan benar-benar jadi golongan orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Dan yang ketiga adalah amil. Ini makanya bahaya amil ini. Jangan bangga menjadi amil. Ini bahayanya amil. Amil itu akan sangat berbahaya ketika amil itu seorang yang menerima, mengoleksi, mendata dan menyalurkan zakat. Dia tidak memiliki ilmu. Dia tidak memiliki ilmu minimal zakat fitrah, tidak memiliki keilmuan yang cukup. Sehingga ketika dia mendistribusikan zakat fitrah bisa tidak tepat sasaran. Kalau sudah tidak tepat sasaran berarti tidak sah. Padahal zakat fitrah itu hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib kemudian tidak sah, maka harus diganti. Siapa yang wajib mengganti? Amil. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tadi, mana lebih utama? Sebenarnya menyampaikan secara pribadi, menyampaikan zakat secara langsung itu bagus. Itu bagus. Ya, kenapa? Karena kita nggak perlu jauh-jauh, karena semakin cepat tersalurkan, semakin baik, semakin bisa mustahik itu menerima dan memasak makanan yang kita sampaikan. Itu semakin bagus. Tetapi tidak semua orang itu memiliki ilmu zakat. Boleh jadi ini misinterpretasi, mispersepsi yang ada di masyarakat adalah janda, ya, yatim itu adalah orang yang mendapatkan zakat. Itu adalah common sense ya bahasanya. Itu adalah bahasa masyarakat yang sampai saat ini masih diyakini bahwa janda kemudian yatim itu wajib diberikan zakat fitrah. Padahal mereka tidak termasuk asnaf yang 8 ini. Oleh karena itu, apakah afdal mana? Ya sebenarnya menyampaikan langsung itu boleh. Tetapi pertanyaannya apa yang menyalurkan itu paham ilmunya apa tidak? Jangan-jangan nanti dia bisa menyalurkan zakat secara langsung ternyata tidak tepat sasaran, akhirnya tidak sah. Oleh karena itu ada namanya amil. Amil itu tugasnya untuk membantu muzaki dalam mensalurkan zakat. Ketika muzaki sudah mewakilkan penyaluran zakatnya melalui amil, maka dia sudah lepas hukumnya. Dia sudah lepas hukumnya, artinya apa? Dia sudah menunaikan hukumnya, sudah menggugurkan hukum kewajiban menunaikan zakat. Perkara nanti berasnya yang ada di amil itu diapakan, itu sudah menjadi tanggung jawab amil. Sehingga amil itu syaratnya harus mengerti ilmu zakat fitrah. Sehingga ketika tidak tepat sasaran, maka yang wajib mengganti itu bukan muzaki, tetapi si amil. Nah, sekarang tinggal kita mengambil kesimpulan saja. Selama kita paham ilmunya, menyerahkan langsung lebih baik. Karena kenapa? Mereka bisa langsung mengolahnya. Ya, kalau memang merasa saya kurang cukup ilmunya, lebih baik melalui amil supaya gugur kewajiban kita. Ya, mungkin itu. Ada lagi mungkin? Ini satu lagi, ini kejadian
Saya kan bayar zakat fitrah. Tiba-tiba saya juga dikasih zakat fitrah juga. Ya. Nah itu gimana? Terus yang kedua, saya kan punya kewajiban membayar zakat fitrah. Tapi ketika waktunya saya membayar, saya tiba-tiba nggak punya uang atau beras untuk saya bayarkan. Itu kira-kira gimana solusinya? Oke. Apakah Mungkin kalau saya pinjem sama saudara, kemudian saya bayarkan, apa itu Oh, iya. terboleh? jadi mungkin saya yang kedua dulu, pertanyaan yang kedua langsung. Baik. Jadi ingat, zakat fitrah batas akhirnya adalah sholat sebelum sholat Idul Fitri. Jadi ada 1 bulan full ini. Ada 1 bulan full kita mempersiapkan. Oke, nanti di akhir bulan Ramadan saya punya kewajiban zakat fitrah. Yang wajib saya keluarkan ada, misalnya saya punya anak 3, saya punya istri 1. Itu yang wajib saya keluarkan. Alangkah lebih baiknya jauh-jauh hari itu sudah dipersiapkan. Kita save untuk zakat fitrah, ya. Karena kenapa? Ini adalah sebuah ibadah yang sudah memiliki waktu. Jadi sudah ada waktunya. Jadi tinggal kita menyesuaikan saja. Nah, apakah ketika kita pada hari hanya tidak punya harta untuk dizakat fitrahkan, padahal di hari-hari lain misalkan punya ya, alangkah baiknya, betul tadi itu solusinya, lebih baik pinjam orang lain untuk membayar zakat fitrah. Kenapa? Sangat tidak pantas. Di hari-hari yang sebelumnya, di hari-hari yang lain bisa makan enak, pada hari Ramadan akhir pas ada musibah tentu, kemudian dia menggampangkan, oh ya Allah saya nggak punya uang, ya udahlah mungkin ini takdir saya nggak bayar zakat fitrah, mungkin sangat tidak pantas. Padahal di hari-hari yang lain dia sangat bisa untuk membeli makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya. Terus kemudian yang pertanyaan yang pertama tadi sebenarnya itu ada di pembahasan selanjutnya, tapi nggak tahu kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Lagi 8 menit. Berapa? Lagi 8 menit. 8 menit. Gimana, dilanjutkan apa nggak ini? Monggo, 10 menit. 10 menit ya. Nanti kira-kira 7 menit saya diingatkan biar saya mempercepat ya, untuk membahas yang tadi. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Dan 5 orang yang tidak boleh mendapatkan zakat fitrah. Ada 5 golongan, 5 orang yang tidak boleh dizakati. Yang pertama adalah al-ghaniyu, orang kaya. Definisi orang kaya itu ada 2. Bimalin au kasbin, kekayaan karena hartanya, dan yang kedua kekayaan karena pekerjaannya. Bagaimana penjelasannya? Mungkin akan kami percepat nggih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin, enggak halal, enggak sah zakat yang disampaikan dan disalurkan kepada orang kaya. Wala lidhi mirratin sawiyin, dan bagi orang yang mampu berusaha. Yaitu jadi zakat itu enggak boleh disalurkan kepada orang kaya, satu, dan yang kedua adalah orang yang mampu bekerja atau berusaha. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nomor hadis 652, Abu Dawud nomor hadis 1634 ya. Kemudian wal mirratu, ada kata-kata tadi dalam hadis itu wala lidhi mirrah ya. Nah, jadi pemaknaan mirrah itu apa? Wal mirratu, adapun mirrah itu maknanya adalah al quwwatu wal qudratu alal kasbi, kuat dan mampu dalam melakukan usaha, kuat dan mampu dalam bekerja ya. Wa fi riwayati inda Abi Dawud, dan dalam riwayat Abu Dawud nomor hadis 1633, wala liqawin muktasibin, dan tidak sah zakat disampaikan kepada orang yang kuat dan mampu bekerja ya. Jadi satu, orang yang nggak boleh diberikan zakat adalah orang kaya. Yang kedua, wal abdu, hamba sahaya. Kenapa hamba sahaya atau budak itu nggak boleh diberikan zakat? Karena pada hakikatnya apa yang dimiliki seorang budak, baik badan, hartanya, itu adalah milik majikannya ya, itu milik majikannya. Tapi sekarang budak udah nggak ada ya. Dan abd ini juga susah kalau kita maknai sebagai pembantu, susah karena ilatnya terlalu jauh ya, terlalu jauh. Kalau abd dimaknai dengan pembantu ya. Abd itu tetap hamba sahaya, tetapi dalam konteks sekarang sudah nggak ada.
Wa Banu Hashim wa Banul Muthalib, dan ahlul bait. Ahlul bait, para habaib, para sayyid itu tidak boleh dizakatin, tidak boleh mereka dapat uang zakat, tidak boleh, ya. Apa dasarnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shadaqat innama hiya ausahun nas. Sesungguhnya zakat itu pada hakikatnya adalah kotoran manusia. Zakat yang kita keluarkan itu sebenarnya kotoran, ya. Kotoran apa? Untuk membersihkan diri kita, ya. Ausah, muttasikhah, kotoran. Wa innaha, dan sesungguhnya zakat itu la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad, tidak sah diberikan kepada kanjeng Nabi, wala li ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Nggak boleh zakat itu diberikan kepada ahlul bait. Diriwayatkan oleh Imam Muslim 1072, ya. Warawal Bukhari, dan di dalam Sahih Bukhari wa Muslim, dan di dalam Sahih Muslim. Kalau dua imam ini meriwayatkan hadis yang sama atau bahkan lafaz yang sama, maka itu disebut derajatnya dalam ilmu hadis itu muttafaqun alaih, ya, muttafaqun alaih. Kalau peringkat hadis yang muttafaqun alaih itu peringkat 1. Peringkat 2-nya siapa? Bukhari. Peringkat 3 Muslim, dan seterusnya di dalam kaidah ulumul hadis. Jadi ini kuat hadisnya nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, akhadal Hasan bin Ali tamratan min tamris shadaqah. Ini cerita bahwasanya suatu hari Sayyiduna Hasan bin Ali bin Abi Thalib, notabene cucu Nabi Muhammad, itu mengambil kurma yang mana kurma itu adalah kurma zakat. Faja'alaha fi, kemudian mau dimakan. Faja'ala fi itu kira-kira mau dimakan, ya, mau dimakan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kira-kira teriak-teriak, ya. Kih, ya. Kih itu kayak gini. Misalnya kita ngelihat anak kita main di halaman mau pegang tai ayam. Kira-kira kita ngomong apa? Ye, jijik. Gitu, kira-kira gitu, ya. Kih itu kira-kira kayak gitu. Ye, kira-kira kayak gitulah. Lihat rohaha, Nabi meneriakkan kata kih itu supaya apa? Supaya kanjeng Sayyiduna Hasan itu membuang kurma yang akan dia makan. Tsumaqal, kemudian Nabi dawuh, amma sya'arta anna la na'kulu shadaqah. Enggak sadarkah kamu wahai cucuku bahwa kita enggak boleh sama sekali memakan zakat, ya, memakan zakat. Wal muradu bi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tadi di dalam hadis itu ada li ali Muhammad. Maksudnya bagaimana? Siapa ali Muhammad itu? Banu Hashim wa Banu Muthalib, keturunan Hashim dan Abdul Muthalib, ya. Wa muqabilu tahrimuz zakati alaihim yutuna khumusal khumusi minal ghanimah. Memang ahlul bait itu tidak boleh mendapatkan zakat fitrah, ya. Terakhir sudah gini-gini, ya. Tetapi diberikan pengganti, bukan zakat fitrah. Mereka mendapatkan harta ghanimah, jumlahnya berapa? 1/5 dari 1/5, yaitu 1/25. Kalau kita persentasekan 4%, ya. Kama saya TV Kitabil Jihad, yang akan kita bahas dalam Kitabul Jihad. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada salah-salah dalam i'rabnya, baca kitabnya atau dalam pemaknaannya, mohon dikoreksi. Kita ngaji sama-sama, kita saling mengingatkan bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.